Yo pemirsa, jumpa lagi dengan gue Apip. Dan terima kasih telah gabung bersama gue di segmen Sudut Dunia. Buat lo yang masih penasaran dengan dunia, sama, gue juga masih. Nah, belakangan ini lagi viral ya di medsos tentang sebuah berita tentang bangkrutnya negara Sri Lanka. Di dalam berita ditampakkan banyak sekali para masyarakat yang demo ke pemerintahan pusat. Nah, kalau kalian ingin tahu pembahasan lengkapnya, jangan lupa untuk terus dukung karya gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Oke lah, kalau begitu langsung saja, jangan kemana-mana, tentunya setelah yang satu ini. Sri Lanka. Untuk mengatur hidupnya sebuah negara memang tidak mudah. Negara harus menjalankan banyak sekali sistem, tidak hanya politik, namun juga ekonomi, pertahanan, pendidikan, hukum, sosial budaya, dan berbagai bidang lainnya. Jadi, untuk membangun sebuah negara itu tidak mudah ya guys. Kita harus bekerja sama oleh negara lain, berhutang untuk menjalankan sebuah pembangunan. Dan tentunya, niat dari para pemimpin pastinya juga untuk memajukan negaranya dan menyejahterakan rakyatnya. Jadi please, jangan buru-buru protes ke pemerintah ya. Jangan langsung protes ke presiden terkait sistem yang dijalankannya. Selama kita masih belum mengetahui fakta yang sebenarnya. Nah, tapi di pembahasan kali ini, gua nggak akan ngebahas tentang struktur pembangunan negara. Namun, gua punya topik yang mumpung lagi viral nih, yaitu bangkrutnya negara Sri Lanka. Buat kalian yang tidak tahu negara Sri Lanka adalah negara yang terletak di Asia Selatan. Kayak gini nih. Menjadi dataran yang terpisah dengan negara lain. Untuk saat ini, Sri Lanka dipimpin oleh presiden yang bernama Gotabaya Rajapaksa. Sri Lanka mempunyai sekitar 21 juta penduduk yang mayoritas beragama Buddha. Untuk kebudayaan, Sri Lanka tidak beda jauh dengan India, Bangladesh, dan Nepal. Sri Lanka ternyata menjadi 4 negara penghasil teh terbesar di dunia. Selain itu, Sri Lanka mempunyai alam yang sangat menawan yang menjadikan nilai plus bagi sektor pariwisata di negara tersebut. Dan asal kalian tahu ya, ternyata jarak antara Sri Lanka dan Indonesia itu lumayan berdekatan. Seperti inilah penampakan kurang lebihnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, dengan banyaknya keunggulan yang dimiliki oleh Sri Lanka, mengapa negara tersebut bisa bangkrut total? Di sini gua akan menjelaskannya dengan lebih simpel ya, supaya kalian bisa lebih paham dengan konteksnya. Sri Lanka menderita krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaannya dari penjajahan Inggris pada 1948. Disebabkan pemerintah sana terlalu banyak fokus untuk pembuatan mega proyek di sektor pariwisata. Seperti yang gue bilang di awal tadi ya, alam Sri Lanka sangat indah. Namun, anggaran operasional ini berasal dari pinjaman bank internasional. Nantinya, pihak Sri Lanka berencana akan mengembalikan pinjaman tersebut sembari berputarnya penghasilan dari sektor pariwisata yang mereka bangun.
Tapi, yah, realita tak semanis ekspektasi. Pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020, muncullah wabah penyakit yang membuat seluruh dunia tertutup oleh pandemi yang disebut COVID-19. Sehingga, jangankan pariwisata, perekonomian dunia saja hancur. Termasuk Indonesia kala itu ya. Disitulah Sri Lanka bingung harus mengambil langkah apa nih buat nyelesain masalah ini. Apalagi sektor perekonomian mereka juga merosot drastis kala itu. Produksi hasil bahan pokok beras mereka yang biasanya diekspor ke sejumlah negara malah berbalik. Mereka menjadi impor beras besar-besaran di tengah pandemi. Tak hanya itu, para ahli ekonomi di negara tersebut juga mengungkap bahwa pemerintah Sri Lanka tidak dapat menjaga sistem negara yang seharusnya dipertahankan sejak awal. Yang maksudnya begini ya, yang berarti Sri Lanka sudah salah mengambil keputusan sejak berada di garis start, hingga pada akhirnya berakibat fatal. Krisis yang terjadi di Sri Lanka juga berdampak pada sejumlah sekolah dan kantor pemerintahan ditutup, sehingga tidak bisa melayani masyarakat. Perekonomian sulit, hutang luar negeri selalu menghantui Sri Lanka, hingga pada akhirnya Sri Lanka menyatakan kebangkrutan setelah berbulan-bulan kekurangan bahan makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan juga listrik, membuat marah rakyat di sana. Pada Sabtu 9 Juli 2022, ribuan pengunjuk rasa Sri Lanka menerobos barikade polisi dan menduduki kediaman Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa. Pengunjuk rasa kemudian membakar kediaman pribadi Perdana Menteri Sri Lanka. Nah, tapi ada hal yang unik dari para pengunjuk rasa di sana. Mereka tidak merusak istana kepresidenan, namun mereka malah menikmati fasilitas mewah yang tersedia di istana. Bahkan menurut berbagai foto dan video yang beredar, mereka menikmatinya layaknya seperti di rumah sendiri. Dilansir Liputan 6, para pengunjuk rasa menonton TV bagian berita, di mana di dalam berita tersebut berisikan aksi unjuk rasa dari para demonstran, alias mereka menonton mereka sendiri. Dan mirisnya, mereka nonton di istana presiden. Wow. Yang kedua, para demonstran juga nekat meniduri kasur megah milik presiden. Mereka merasa itu adalah hal untuk memberi pelajaran bagi para pemimpin. Yang ketiga, mereka juga tak segan-segan untuk menggerayai seluruh fasilitas di istana presiden, termasuk kamar mandi orang nomor 1 di Sri Lanka. Wow. Yang keempat, mereka juga memakai fasilitas gym di istana. Mereka bermain-main bebas layaknya di rumah sendiri, tanpa sewa lagi nih. Yang kelima, bagi para demonstran yang hits, momen ini adalah kesempatan bagi mereka untuk berfoto di spot-spot menarik di dalam istana, seperti pajang tembok, lukisan, pemandangan, dan kamar presiden. Dan yang keenam, setelah berhasil menerobos masuk, mereka secara ramai-ramai berenang di kolam renang milik presiden. Istana negara sudah seperti tidak memiliki nilai bagi mereka. Dengan tanpa dosa, mereka tidak menghiraukan pemerintahan lagi, dikarenakan mereka merasa negara yang mereka tinggali tidak ada jaminan lagi untuk bisa menjadi negara yang resmi, utuh, dan berjalan dengan normal layaknya negara-negara lain. Miris bet ya.
Dan apakah yang terjadi terhadap Presiden Sri Lanka? Dikala ricuhnya masyarakat yang berunjuk rasa, Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, dilaporkan hendak melarikan diri. Ia berusaha pergi dari negara itu di tengah kebangkrutan yang terjadi. Ia bersama istrinya hendak kabur menuju ke Dubai, Uni Emirat Arab. Namun, pihak dari bandara selalu menahannya untuk dimintai pertanggungjawaban, bukannya malah kabur. Dan singkat cerita, Gotabaya berhasil diamankan dan sesuai permintaan rakyat Sri Lanka. Gotabaya Rajapaksa berjanji akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Sri Lanka. Namun, apa gunanya ganti presiden kalau negara ini sudah terlanjur bangkrut? Untuk sekarang ini, Sri Lanka masih bertahan hidup dengan komoditas lokalnya sendiri. Sri Lanka sudah tidak memiliki kerjasama dengan negeri lain. Secara internasional, mata uang mereka juga sudah tidak ada nilainya. Nah, maka dari itu, gue minta pendapat dari lo semua. Apakah Sri Lanka akan bangkrut untuk selama-lamanya? Dan bagaimanakah nasib manusia di Sri Lanka di masa depan? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Itu dia guys, pembahasan singkat dari kisah di negara Sri Lanka. Ada banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah ini. Salah satu yang terbesarnya adalah selama kita masih memiliki nasi beserta lauk di atas piring, kita masih kaya. Thanks sudah bergabung bersama gua di segmen Sudut Dunia. Jangan lupa untuk terus dukung karya gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng atau notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan next episode. Oke, sekian dulu dari gua. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.